Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang kanker serviks, kanker leher rahim. Jangan di skip, simak sampai selesai. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman, ketemu lagi kita kali ini akan membahas tentang kanker serviks. Nah, kita mulai kanker serviks atau kanker leher rahim ini. Ingat ya, jadi ada beda antara kanker serviks, kanker leher rahim dengan kanker rahim. Beda nih, satunya lehernya, satunya rahimnya, karena penanganannya akan sangat berbeda. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kanker serviks, kanker leher rahim ya. Jadi kanker leher rahim definisinya apa sih? Kanker yang terjadi pada serviks atau leher rahim yang kemudian nanti berdasarkan stadiumnya, berdasarkan derajat penyakitnya dibagi-bagi menjadi stadium 0 sampai stadium 4, dan penanganannya sangat bergantung pada stadium daripada saat kita menemukan kanker leher rahim tersebut. Nah, bagaimana dengan gejala kanker leher rahim, kanker serviks? Gejalanya itu sebenarnya ya, kesulitannya itu gejalanya adalah pada stadium awal itu hampir tidak ada gejalanya. Maka yang perlu dilakukan di sini adalah mencegah. Nah, cuman kalau kita ngomong pencegahan nanti panjang lagi, jadi kita akan bikinkan video tersendiri tentang pencegahan kanker leher rahim ini. Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya biasanya tanpa gejala. Ketika mulai sudah ada gejala keputihan yang berbau dan tidak normal ya, jadi keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak. Keputihan yang tidak normal terus menerus, kemudian terdapat gangguan perdarahan. Perdarahannya ini dari jalan lahir bisa terjadi kapan saja, jadi tidak ada hubungannya sama haid. Bisa perdarahannya mulai flektok sampai perdarahan yang banyak, nggak berhenti-berhenti bisa. Kemudian terjadi pembesaran dari perut kita bawah. Kemudian terjadi misalnya pada pasien yang sudah pada saat berhubungan dengan suaminya bisa mengeluh setelah berhubungan ternyata ada perdarahan. Pada saat berhubungan bahkan bisa juga terjadi perdarahan. Nah, ini adalah gejala-gejala yang sangat sering dikeluhkan. Nah, tetapi ada gejala lain juga, misalnya gejala penekanan kankernya pada organ-organ sekitar, karena leher rahim itu dekat sekali dengan kandung kencing, dekat sekali dengan usus besar rektum ya, rektum. Jadi dia bisa mengganggu pada tumor yang sudah lebih besar, dia bisa mengganggu fungsi dari organ-organ sekitarnya. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya tergantung dari pada saat kanker ini ditemukan, didiagnosis, dia terjadi pada stadium berapa. Dan angka kesembuhannya juga sangat tergantung dari stadium pada saat kita menemukannya. Contohnya pada stadium 0, maka ketika kita angkat kandungan seperti biasa sudah cukup untuk dilakukan. Tetapi pada stadium 1A1, 1A1, 1A2 dan seterusnya sampai stadium 2A, biasanya kita melakukan operasi yang radikal, hysterektomi radikal namanya. Kemudian selain itu kita biasanya juga memberikan kemoradiasi sesuai dengan pemeriksaan dari hasil patologi anatomi. Jadi setelah diambil kemudian
kelenjar limfonya juga diambil di 12 titik, kemudian dikirim ke laboran. Setelah dari laboran kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan, adakah kemo dan radiasi yang harus kita lakukan, bagaimana cara melakukannya. Itu sangat tergantung dari hasil operasinya dan hasil pemeriksaan patologi anatominya. Pada stadium di atas itu biasanya sudah inoperable, tidak bisa dioperasi lagi. Tetapi pada stadium 4B, kalau nggak pada stadium 4B itu biasanya kita bisa melakukan juga namanya eksentrasi. Jadi untuk memperbaiki dengan tujuan bukan untuk biar sembuh, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien tersebut. Jadi operasinya bisa namanya eksentrasi anterior atau eksentrasi posterior. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan massa tumornya sebanyak-banyaknya sehingga pasien bisa lebih, kualitas hidupnya lebih baik. Nah, sampai di sini ingat ya, biasanya pasien datang ke dokter ketika sudah ada keluhan. Nah, ini biasanya stadiumnya sudah stadium 2 ke atas pada saat kita menemukannya. Jadi makin rendah stadiumnya, kemungkinan sembuhnya makin tinggi. Makin tinggi stadiumnya, maka kemungkinan sembuhnya makin rendah. Nah, kira-kira begitu dulu. Jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka nanti ada video khusus untuk mencegah kanker leher rahim, karena kanker leher rahim termasuk salah satu kanker yang bisa kita cegah. Sampai sini dulu bahasan kita. Kalau masih ada yang nggak ngerti, tanya di kolom komentar. Salam sehat sampai tua, sampai ketemu di video berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.